Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, limpahan karunia, rahmat, hidayah. Maka patut kiranya untuk senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Utamanya yang patut kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat kita beragama di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat kesehatan yang hingga detik hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita badan yang bisa kita jadikan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan badan kita, jasad kita gunakan untuk mencari rizki yang halal di buminya Allah Subhanahu wa taala. Ini pula adalah nikmat yang harus kita syukuri. Tidak kalah pula juga kita mensyukuri nikmat berupa waktu dan kesempatan. Yang kata Nabi SAW, dua nikmat ini banyak sekali manusia melalaikannya. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Betapa banyak manusia yang lalai kalau dirinya selama ini diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-sihha wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat kita bisa melaksanakan amal-amal soleh. Nikmat kita dimudahkan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya amal-amal yang kita lakukan ini karena hidayah, karena kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya tekankan agar kita banyak sekali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini. Karena ada sebagian saudara-saudara kita yang mungkin sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatannya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesempitan rezekinya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kerutan-kerutan hidupnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari negeri kita dan dari negeri kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa kita salam pula dan salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga yaumul qiyamah. Dan tidak lupa kepada sahibul bait, semoga Allah tabaraka wa taala memberikan anugerah, berkah dan kemanfaatan dari apa yang kita kerjakan di malam hari ini. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, anak adalah nikmat dan perhiasan, ujian serta amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang tua ketika sudah memiliki anak-anak bukanlah perkara yang mudah. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan dalam ayat-ayatnya bagaimana anak itu fungsinya seperti apa. Bisa jadi ujian, bisa jadi perhiasan, atau kita berbangga-bangga dengan mereka. Bisa pula ini menjadi balak bagi kita. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya anak ini nikmat dan perhiasan yang kita jadikan kita menjadi bangga karena mereka.
Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat yang ke-14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'am wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul manab. Kata Allah Subhanahu wa taala, dijadikan indah di pandangan manusia, dijadikan syahwat pada siapa? Pada wanita, pada anak-anak, pada harta yang melimpah dari emas dan perak, dari hewan-hewan ternak, ya, kemudian dari kuda-kuda pilihan, dari sawah ladang, yang semua itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan di dunia, yang kehidupan dunia itu hanya sifatnya sementara. Kemudian Allah mengingatkan bahwasanya di sisi Allah lah tempat kita kembali. Ketika manusia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak, ya, berupa perhiasan, terutama di pembahasan kita malam ini adalah tentang anak, maka ini adalah bentuk perhiasan yang Allah berikan pada kita. Sehingga kemudian sebagian manusia berbangga-bangga dengan anak-anak mereka. Ya. Mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhuru bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad." Dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan dan sesuatu yang melalaikan, dan perhiasan dan bermegah-megahan di antara kalian dengan banyaknya harta dan anak. Jadi terkadang jamaah sekalian, anak itu bisa jadi tempat untuk berbangga-bangga di hadapan orang lain. Ya, bagaimana ketika kita berjumpa dengan teman-teman kita lama, teman-teman yang mungkin lama tidak sua, mungkin pertanyaannya, anakmu sudah berapa? Anakmu kuliah di mana? Anakmu kerja di mana? Dan seterusnya dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sebagian orang mudah untuk menjawab, tapi tidak bagi sebagian yang lain. Maka ini jamaah sekalian, anak Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai perhiasan, tapi juga sebagai ujian. Ya. Terkadang Allah jadikan itu sebagai sesuatu yang nikmat, tapi juga bisa jadi ujian, yaitu fitnah. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita di dunia. Bagaimana kita bisa mengelola, memanajemen, mendidik anak-anak kita, yang itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan dalam surah At-Taghabun di ayat yang ke-14 dan 15. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Allah mengingatkan orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian itu bisa jadi musuh bagi kalian, bisa jadi ujian bagi kalian. Anak-anak kita yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita rawat, kita didik kemudian menjadi besar, boleh jadi mereka nanti menjadi musuh kita di yaumul qiyamah. Istri yang kita sayangi, ya, istri yang kita cintai, boleh jadi sebagian dari kita menjadi musuh bagi sebagian yang lain nanti di yaumul qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta, anak-anak itu ujian bagi kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah pahala yang besar. Maka Allah ingin mengingatkan pada kita jemaah sekalian, ketika kita menaruh harapan besar pada anak-anak kita, sesungguhnya Allah pun juga memiliki harapan yang besar bagi kita, agar kita bisa meraih kehidupan yang sempurna, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dijadikanlah anak itu sebagai ujian, fitnah untuk kita. Layaknya orang yang sedang menempuh jenjang pendidikan, maka di sana ada ujian-ujian. Anak pun salah satu adalah ujian bagi orang tua. Ada yang keluarga itu diuji dengan orang tuanya, ada yang keluarga itu diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan kerabat-kerabat dekat dari suami atau istrinya, tapi tidak sedikit pula yang mereka diuji dengan anak-anak mereka. Dan sebagian besar mereka tidak lolos dari ujian Allah Subhanahu wa taala berupa anak-anak yang Allah titipkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, anak adalah wasiat dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak itu titipan berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah memberikan amanah itu agar amanah itu dijalankan, agar amanah itu tidak dikhianati, agar amanah itu tidak disia-siakan, tidak dilalaikan. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal di ayat yang ke-27, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepada kalian, sedang kalian mengetahui. Amanah yang Allah bebankan kepada kita, salah satunya adalah anak-anak kita. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita SAW sebutkan dalam hadis Bukhari di nomor 1358 tentang bagaimana anak itu karena sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka pola pikirnya, tingkah lakunya, ya, metode dia, manhaj dia, maka tergantung dari orang tuanya. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah setiap anak itu lahir kecuali dia dalam kondisi fitrah. Fitrahnya manusia itu menghamba pada Allah. Fitrahnya manusia itu mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Itulah fitrahnya manusia. Fitrahnya seluruh manusia yang Allah ciptakan dari rahim seorang ibu itu menyembah Allah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa abahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tualah yang menyebabkan kemudian anak ini menjadi Yahud, menjadi Nasara, menjadi Majus. Fitrahnya itu Islam, fitrahnya itu menghamba pada Allah yang esa. Tapi karena kedua orang tuanya membuat si anak bisa menjadi Yahud, bisa menjadi Nasara, bisa menjadi orang Majusi. Maka waliyadzubillah jemaah sekalian, jika ada di antara kita yang ternyata kemudian menyebabkan anak-anaknya yang menjadi tanggung jawab amanah di sisinya kemudian berpaling dari fitrah yang hanif, fitrah yang lurus ini. Di antara maqasid as-syariah, tujuan syariat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kemaslahatan manusia fid dunya wal akhirah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tujuan itu dengan sarana-sarana agar tujuan itu tercapai. Dan salah satu maqasid as-syariah yang wajib untuk kita jaga adalah hifdzun nasl, yaitu menjaga keturunan. Maka menjaga keturunan diantaranya sarannya adalah dengan menikah. Kemudian ketika sudah menikah dan melahirkan anak-anak, maka anak-anak itu dijaga. Ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penjagaan terhadap keturunan. Allah juga menurunkan syariat ini agar terjaganya akal. Akal digunakan untuk memahami syariat. Dan manusia Allah berikan kelebihan atas makhluk yang lain itu karena kelebihan akal mereka. Manusia terbedakan dengan hewan karena manusia punya akal. Manusia terbedakan dengan gunung, dengan bumi, dengan langit karena manusia diberi oleh Allah akal. Untuk apa akal ini? Untuk mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang amanah itu salah satunya adalah anak-anak kita. Allah pernah menyampaikan amanah ini kepada bumi. Allah pernah menyampaikan amanah ini kepada langit, kepada gunung-gunung, tapi semuanya tidak mampu menahan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-72 Allah berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal." Sesungguhnya kami telah menyampaikan amanah ini kepada siapa? Kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Makhluknya Allah yang besar-besar, yang lebih besar daripada makhluk manusia. Manusia yang lemah ini dibanding dengan apa yang Allah sebutkan, langit, bumi, gunung, tidak ada apa-apanya jemaah sekalian. Allah pernah menawarkan amanah ini kepada mereka. Tapi apa kata mereka? Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Maka semuanya enggan
memikul amanah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka khawatir mengkhianatinya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fahamalahal insan. Kemudian manusia mengemban amanah tersebut. Manusia yang lemah ini, manusia yang bodoh ini, manusia yang zalim ini, itu mampu menahan amanah yang gunung, langit, gunung-gunung bumi itu tidak mampu menahan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa manusia mampu mengemban amanah dari Allah? Karena mereka diberi akal. Nah, dengan akal ini mari kita gunakan untuk mendidik anak-anak kita, menjadikan amanah yang Allah berikan ini menjadi tanggung jawab untuk kita pertanggungjawabkan nanti di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan masing-masing dari kepala keluarga akan dimintai pertanggungjawabannya. Apa yang sudah engkau didik untuk anak-anakmu, apa yang sudah engkau ajarkan untuk keluargamu, untuk ahlimu, begitu seterusnya. Sampai yang namanya budak yang dia tidak memiliki kuasa atas dirinya, maka dia pun ditanya tentang harta majikannya. Ini menunjukkan bagaimana besarnya tanggung jawab amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang harus kita nanti pertanggungjawabkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah zat yang zalim terhadap hamba-hambanya. Ketika Allah memberikan satu kewajiban, maka di sana pasti ada sarana-sarana yang bisa digunakan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut. Maka di sana para ulama menyebutkan bagaimana pilar-pilar agar ketika kita memiliki anak-anak, kita bisa mengembannya dengan penuh tanggung jawab yang kita akan nanti sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan sampaikan beberapa poin diantaranya agar amanah anak yang ada di pundak kita ini bisa kita pertanggungjawabkan dengan benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yaitu pilihlah istri yang solehah. Memilih istri yang solehah adalah sarana pertama yang disampaikan oleh para ulama agar anak-anak kita ini menjadi tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah pula. Disebutkan oleh seorang ilmuwan Islam yang namanya Khwarizmi. Khwarizmi ini seorang ahli aljabar, ahli matematik. Ya. Bukunya yang sangat terkenal yaitu Al-Jabar dijadikan sebagai panduan ya untuk hitung-hitungan dan seterusnya hingga kemudian dikembangkan menjadi ilmu matematika sampai sekarang. Dia pernah ditanya tentang calon istri, bagaimana mencari istri berdasarkan matematik, berdasarkan ilmu aljabar yang dia tekuni. Maka apa kata Al-Khwarizmi? Dia menggunakan bilangan-bilangan yang ditemukan. Perlu diketahui Al-Khwarizmi ini penemu bilangan 0. Ya, ilmuwan dalam Islam banyak sekali jemaah sekalian. Ya, tumbuh di masa Islam tersebar di Andalus. Sekian ratus lamanya Islam berkembang di sana, muncul para cendekiawan muslim, salah satunya Al-Khwarizmi. Beliau penemu bilangan 0. Ketika ditanya bagaimana rumus mencari istri yang solehah, maka dikatakan dengan rumus matematika pula, agama itu nilainya 1, sedangkan yang lain nilainya 0. Maka jika engkau mencari istri yang solehah, baik agamanya, baik akhlaknya, maka berilah dia nilai 1. Jika ternyata calon istri kita adalah istri yang cantik, tambahkan 0 di belakangnya. Kemudian ternyata kita jumpai dia adalah orang yang kaya, kita tambahkan 0 pula di belakangnya. Dan ternyata dia adalah dari keturunan nasab yang terhormat, maka tambahkan 0 pula di belakangnya. Satu nilai yang di depan tadi akan bernilai banyak ketika ada penunjang setelah angka 1 tadi. Tetapi kalaupun tidak ada angka 0 di belakangnya, tetaplah dia angka 1, yaitu istri yang solehah, yang baik akhlaknya, baik agamanya.
Tetapi jika yang kita pilih dia adalah hanya semata karena cantiknya, semata karena kehormatannya, semata karena kekayaannya, maka apalah nilai 0 dibanding dengan angka di belakangnya. 0 tetaplah 0. Maka ini adalah rumus yang sangat-sangat bagus untuk kita terapkan, ya. Bagaimana seorang ilmuwan matematik memasukkan nilai-nilai agama dalam rumusnya. Maksudnya apa? Ketika seseorang untuk mencari calon ibu dari anak-anaknya, maka carilah calon itu yang bisa nantinya akan mendidik anak-anak kita. Kalau istri kita ini soleha, jemaah sekalian, minimal dia akan tidak memberi mudarat pada anak-anak kita. Tapi kalau istri kita tidak soleha, buruk akhlaknya, akan memberi dampak buruk pada akhlak dan perilaku seorang anak. Bagaimana anak itu bisa terpengaruh dengan ibunya? Bisa. Karakter ibu, ajaran ibu yang buruk akan membekas pada anak-anaknya. Terkadang beberapa anak itu copy paste dari ibunya, persis karakternya, persis tingkah lakunya. Ya karena setiap hari bertemu dan diasuh oleh ibunya. Maka bisa dibayangkan bagaimana seorang ibu yang seorang ayah ketika mencari calonnya hanya bermodal angka 000 semata. Hanya bermodal karena dia cantik, dia orang terhormat, dia kaya lagi, bukan mencari agamanya. Maka ini malah petaka jemaah sekalian. Maka poin yang pertama yang penting sekali adalah carilah istri yang soleha. Kalaulah kemudian kita jumpai dalam perkembangan mahlige rumah tangga kita, ternyata kita tidak menjumpai kesolehan pada istri kita, jangan berputus asa. Jangan kemudian kecil hati. Masih ada upaya-upaya lain yang bisa kita lakukan. Di antaranya apa? Yaitu saling menuntut ilmu, belajar. Maka media, majelis ta'lim, kajian-kajian yang kita bisa dengar langsung, kita membacanya atau melihatnya, maka ini sarana kita untuk menambah keilmuan dari masing-masing pasangan. Karena ketika seseorang itu menikah, dia telah menyempurnakan separuh agamanya, kata Nabi SAW. Maka sempurnakan sisanya. Kata para ulama, mengapa kok Nabi mengatakan ketika menikah itu separuh agamanya sempurna dan tinggal separuh dia harus bertakwa? Karena manusia itu diberi syahwat dan subhat. Syahwat dia bisa selesaikan urusannya dengan menikah, tinggal sisanya yaitu subhat, yaitu rusaknya pemikiran, perang pemikiran. Maka ilmu itu membentengi dari otak kita, dari akal kita, serangan-serangan dari subhat. Maka perbaiki sisanya yang setelahnya, kata Nabi SAW. Maka tidak ada kata kemudian kita berhenti belajar setelah kita menikah. Apalagi setelah menikah, memiliki anak, tentu belajarnya harus lebih bertambah lagi. Karena ilmu mendidik anak tidak akan bisa kita dapatkan mungkin di bangku kuliah. Mungkin tidak bisa kita dapatkan dari tempat-tempat yang lain. Mungkin bisa kita pelajari sembari kita mendidik anak-anak kita. Jadi yang pertama adalah carilah istri yang soleha. Kemudian yang kedua apa? Ajarkan pada anak-anak kita yaitu tentang ilmu agama. Ajarkan pada mereka ilmu tentang agama. Yang di sana kata para ulama bisa kita klasifikasi tentang ilmu itu mana yang mendesak dan mana yang bisa kita undurkan untuk kita sampaikan. Di antaranya yang perlu kita sampaikan kepada mereka yaitu ilmu tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang pertama kali yang harus kita sampaikan pada mereka adalah ilmu tentang akidah, ilmu tentang mengenal Rabb-nya, ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini penting jemaah sekalian. Ya, jangan sampai kemudian anak-anak kita tidak mengenal Rabb-nya, tidak mengenal Allah, ya, tidak takut pada Allah. Kita kenalkan pada mereka ini ilmu yang sangat-sangat penting yang harus kita tanamkan pada anak-anak mereka. Kapan itu dimulai? Ya, mulai mereka sudah mengenal bagaimana tentang kebaikan-kebaikan. Mulai mereka bisa berbicara, ajarkan mereka tentang akidah. Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, ya. Saat itu beliau membonceng Ibnu Abbas, usianya masih 6-7 tahun. Ya. Beliau ajarkan beberapa kalimat
Ihfazillaha yaghfadka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ya Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anak kecil, ya, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, memohon, mohonlah sama Allah. Ajari mereka tauhid, ajari mereka akidah. Walaupun mereka masih kecil, ajari mereka agar mengenal Rabb-nya. Berdoa pada Allah, ajarkan jemaah sekalian. Ini penting bagi orang tua. Karena anak akan sangat membekas sekali pelajarannya ketika orang tua mengajarkan hal ini sejak dini. Ya. Terus kemudian kata Nabi SAW, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, minta tolong sama Allah. Ini akidah. Ajarkan pada anak-anak kita akidah. Ya, jangan kemudian diserahkan hanya pada gurunya di sekolah. Orang tua harus berperan aktif bagaimana mengajarkan anak-anak. Dan anak-anak itu tanggung jawab kita aja mas sekalian. Anak-anak gak kenal Allah, gak kenal Rabb-nya, yang tanggung jawab orang tuanya. Ya. Kemudian apa yang kedua yang perlu kita ajarkan pada mereka, yaitu cara ibadah. Setelah dia mengenal Rabb-nya, setelah dia mengenal rasa takutnya pada Allah, mengharap pada Allah, berdoa pada Allah, maka yang kedua cara-cara ibadah. Mulai dari yang praktis, bagaimana berwudu, bagaimana sholatnya, ya, bagaimana Nabi mengajarkan kepada anak-anak di usia 7 tahun agar mereka diajari sholat. Usia 10 tahun kalau mereka tidak sholat diapakan? Dipukul. Pernah kita mencoba seperti itu? Mungkin belum pernah kita mencoba. Mungkin anak kita pukul karena dia memecahkan vas bunga di rumah kita. Mungkin dia memecahkan keramik yang mahal yang kita beli jauh-jauh di luar negeri barangkali. Kita marah, kita pukul dia. Tapi tidak pernah kita pukul ketika dia tidak sholat. Tidak kita tegur ketika dia lalai dari sholatnya. Ini kelalaian orang tua. Ini kesalahan orang tua. Jangan salahkan anak-anak kita kalau mereka kemudian sudah besar melalaikan sholat. Sulit untuk dinasihati ketika sholat. Iya, karena orang tuanya nggak pernah ngasih teguran untuk sholat. Dibiarkan sholat nggak sholat sakarepmu. Kadang orang tua merasa kasihan anaknya nggak capek, kemudian nggak usahlah, biarlah dia capek, biar dia tidur. Ini salahnya mas sekalian. Rasa sayang orang tua seperti ini salah. Kalau kita sayang sama anak kita, bangunkan dia untuk sholat. Ajari mereka untuk sholat. Ajari mereka agar mengenal ibadah-ibadah yang sifatnya praktis, yang itu menjadi kewajiban bagi dirinya. Kalau dia sudah mulai dewasa, ajarkan bagaimana dia berpuasa. Tahapan-tahapan ibadah seperti ini wajib untuk orang tua menyampaikannya pada anak sesuai dengan kadar kemampuan orang tua. Maka orang tua perlu kiranya untuk mengilmui juga. Ya. Jangan sampai orang tua disebut bapak karena dia punya anak. Jangan sampai seorang ibu disebut ibu gara-gara dia melahirkan seorang anak. Jadi status bapak sama ibu itu karena status dia melahirkan dan punya anak gitu saja. Tidak lebih dari itu. Yang penting saya bekerja, saya beri uang, kebutuhan sekolah dia tercukupi, selesai. Enggak aja mas sekalian. Uang tidak menyelesaikan semuanya. Mungkin kita bisa beli rumah yang lapang tapi tidak bisa melapangkan dada anak-anak kita. Tidak semua urusan harus selesai dengan uang. Ilmu agama penting kiranya untuk ditanamkan kepada anak-anak kita. Kalau ternyata orang tuanya masih tidak faham, kurang faham, maka belajar. Maka saya katakan di awal tadi, ya orang tua tidak boleh berhenti dari belajar menuntut ilmu agama. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi tiap-tiap individu kaum muslimin. Apalagi sebagai seorang ayah, seorang ibu, yang dia menjadi panutan untuk anak-anaknya di rumahnya. Kemudian apa yang harus diajarkan pula? Yaitu ilmu tentang akhlak. Adab kepada Allah, adab pada Rasulnya, adab kepada orang tua, adab kepada kerabat, kepada orang lain, adab kepada makhluk Allah yang lain, binatang dan seterusnya. Ajarkan anak kita adab, akhlak, bagaimana mereka harus berkata jujur, bagaimana mereka harus bertingkah laku yang sopan pada orang yang lebih tua. Terkadang anak-anak kita ajari supaya jujur, tapi orang tuanya kadang suka bohong sama anak-anaknya. Bagaimana anak bisa meniru kejujuran dari orang tua sementara orang tuanya sering bohong pula sama anaknya. Maka ini perlu kiranya ya kita muhasabah diri, kita hitung-hitung diri kita. Ya jangan-jangan anak kita suka bohong ya karena kita suka bohongi anak kita soalnya.
Anak-anak kecil sekarang itu Masya Allah, ya perkembangan era teknologi itu menyebabkan mereka ini kadang lebih cepat pintarnya daripada usianya. Ya, terkadang lebih menjurus pada hal-hal yang negatif, pinter bohong, ya, pinter acting di hadapan orang. Masya Allah, waliyadzubillah. Kita melihat sendiri beberapa contoh diantaranya bagaimana seorang anak itu ya merengek-rengek, ya, minta sesuatu seolah-olah disakiti oleh anak yang lain. Ketika ditanya mengapa engkau demikian, enggak, saya acting. Anak kecil jemaah sekalian, belum PAUD, bisa ngomong saya acting. Sampai ngelus dada saya dengernya, sampai istighfar saya. Anak kecil bisa bilang acting. Allahu Akbar. Dari mana pengajaran seperti ini jemaah sekalian? Dari mana ilmu dia dapatkan seperti itu? Kalau tidak ada serapan dari sekitarnya, nggak akan mungkin seperti itu. Maka kita harus hati-hati jemaah sekalian. Menanamkan nilai-nilai pendidikan pada anak kita harus hati-hati betul. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, yang terbuka luas bagaimana akses, ya, anak-anak kita megang HP itu bisa sekarang. Buka sana, buka sini itu bisa. Ya, data di offline kan, di online kan bisa lagi mereka. Tahu tempatnya yang dulu nggak tahu karena lihat orang tuanya kok bentuknya di sana terus, mungkin akhirnya kebiasaan tahu juga. Ini bahaya jemaah sekalian, betul bahaya. Kita tidak bisa membayangkan ya 5-10 tahun yang akan datang kalau anak-anak kita tidak kita bekali dengan ilmu agama. Mau jadi apa? Di zaman dahulu kita nggak banyak permainan jemaah sekalian. Kita hanya main kelereng, petak umpet, ya bakso dor, pate lele, ya kalau antum seumuran itu berarti antum sudah tua semua berarti. Itu permainan kita zaman dulu yang enggak kenal. Adzan berkumandang, sebelum adzan mereka sudah pada pulang semua. Enggak harus dipanggil orang tuanya, mereka pulang otomatis. Sekarang Masya Allah, ngendon di warkop, ngendon di tempat-tempat wifi-an gratis. Orang tua yang penting saya selesaikan pembayaran sekolah, saya belikan baju, saya belikan ini dan itu, selesai urusan. Kurang kuota, kasih kuotanya. Tidak demikian jemaah sekalian. Tugas orang tua itu berat. Ya berat cari nafkah, berat didik anak-anak. Si ibunya berat ngurus rumah, masih ngurus anak-anak pula, berat. Tapi di sana ada nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Yang ketiga, banyak-banyaklah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Memohonlah pada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak-anak kita. Karena doa orang tua untuk anak-anaknya tidak akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun da'awatin mustajabatun, 3 doa yang akan dikabulkan tanpa ada la syak, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Da'watul walid, doanya orang tua untuk anak-anaknya. Entah doanya baik atau buruk, dikabulkan sama Allah. Maka berhati-hatilah dari berdoa untuk keburukan anak-anak kita. Pernah datang seseorang kepada Ibnu Mubarak rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'in, mengeluhkan tentang durhakanya si anak kepada dirinya. Kemudian Ibnu Mubarak rahimahullah bertanya, pernahkah dahulu engkau mendoakan keburukan untuk anakmu? Si ibu menjawab, iya pernah. Maka Ibnu Mubarak mengatakan, itulah pengabulan dari doa yang dahulu pernah engkau panjatkan pada Allah. Doa buruk untuk anak-anak kita, kalau pas dengan ijabahnya Allah, jadi jemaah sekalian, maka hati-hati. Semarah-marahnya kita jangan sampai terlontar ucapan doa-doa buruk untuk anak-anak kita. Kalau marah, doakan kebaikan untuk dia. Mungkin marah kita sudah dongkol, sudah sampai diubun-ubun karena tingkah laku anak-anak kita yang menjengkelkan kita, doakan kebaikan. Mudah-mudahan kau jadi penghafal Quran misalnya gitu. Sambil marah, tapi kayaknya enggak mungkin nih ada orang marah mendoakan kayak gitu. Isinya sumpah serapah. Kebun binatang terkadang bisa keluar dari lesannya orang-orang seperti itu, enggak kontrol karena marah sama si anak. Jangan jemaah sekalian.
tahan lesan kita, terutama para ibu. Ya, sejengkel-jengkelnya ibu ngurus rumah, dibuat jengkel sama anak-anaknya, nemani Zoom, anaknya rewel, jengkel, kemudian keluar ucapan tidak baik. Jangan, tahan lesan kita. Ya, doakan kebaikan untuk anak-anak kita. Karena doanya orang tua untuk anak-anak itu dikabulkan tanpa keraguan, kata Nabi SAW. Yang kedua apa? Da'watul musafir, doanya orang yang sedang bepergian. Doanya orang musafir itu diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sedang safar, maka perbanyak doa, perbanyak istighfar. Jangan perbanyak selfie dan bikin status upload di media sosial. Ya. Sering-sering kita ini kalau berhenti di rest area pasang status, berhenti di sini pasang status. Doanya mana? Banyak berdoa aja Mas. Doanya orang musafir itu diterima sama Allah, dikabulkan sama Allah. Mintakan kebaikan untuk anak-anak kita, dunia dan akhiratnya. Ya, apalagi yang sedang bepergian, yang sering safar luar kota, perbanyak doa untuk anak-anak kita. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa da'watul mazlum, doanya orang yang dizolimi. Doa orang yang dizolimi, hatta dia orang kafir, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah dari mendolimi orang lain, entah dari ucapan kita, entah dari tingkah laku kita. Jangan sampai orang lain terdolimi, karena kalau mereka berdoa keburukan untuk kita, jadilah keburukan itu untuk kita. Hati-hati jemaah sekalian, karena kedoliman itu adalah kegelapan di yaumul qiyamah. Dan orang tua wajib untuk banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia dilahirkan, yaitu anak-anak kita dilahirkan, maka berdoa. Ketika mengandung istri kita, perbanyak doa. Ketika mereka lahir, berdoa pula. Jadi doanya orang tua itu tidak pernah putus untuk anak-anaknya. Kapan? Ketika mereka sebelum lahir berdoa. Nabi ajarkan ketika suami istri berhubungan, berdoa supaya mereka tidak diganggu oleh syaitan. Ini doa kan. Ketika mereka ada dalam kandungan, berdoa pula sebagaimana doanya para anbiya. Doanya Nabi Zakaria yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar putranya ketika lahir nanti diberi menjadi anak yang soleh. Padahal usia Nabi Zakaria dan istrinya sudah sepuh, yang tidak mungkin secara medis melahirkan seorang anak. Tapi Allah berkehendak lain, keduanya diberi keturunan Nabi Yahya alaihissalam. Dikabulkan jemaah. Setelah mereka lahir, doakan kebaikan-kebaikan mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu salah satu doa ketika mereka sudah dilahirkan di atas muka bumi. Banyak sekali jemaah sekalian bagaimana suri tauladan dari para anbiya agar mereka diberi keturunan yang soleh. Terkadang kita ini ya hanya mengandalkan yang sifatnya matematik, hitung-hitungan. Saya ngajarkan anak begini nanti jadinya begini. Saya sekolah anak ini di sekolah ini jadinya begini. Saya kuliahkan dia ke sini nanti jadinya begini. Itu pikiran orang tua. Belum tentu nanti rule kehidupannya, jalan hidupnya akan seperti apa yang kita harapkan. Maka bantu dia dengan doa. Mudahkan urusan dia dengan doa. Bangun di sepertiga malam terakhir, wahai para orang tua. Bangun di sepertiga malam terakhir. Jangan terlelap dengan tidurnya. Perbanyak doa untuk anak-anak kita. Di antara azan dan iqamah, ketika hujan turun dan waktu-waktu mustajabah yang lainnya, pergunakan untuk berdoa mohon kebaikan untuk anak-anak kita. Betul, demi Allah kita tidak akan bisa mendidik, memikul amanah anak-anak kita kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita mohon untuk dimudahkan mendidik anak-anak kita lewat doa-doa kita. Ya, basahi lesan kita, isi malam-malam sepertiga malam terakhir kita dengan hajat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketuk pintunya Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah ya, agar Allah memudahkan urusan kita untuk mendidik anak-anak kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah yang bisa kita dapat dari kisahnya Nabi Zakaria. Ketika beliau memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi karunia keturunan yang soleh. Yang pertama, hendaknya kita senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada ruginya. Orang yang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, yang doanya itu tidak mengandung dosa, tidak mengandung pemutusan tali silaturahim, maka ada pada 3 kemungkinan. Kata Nabi SAW,
Apa yang pertama? Wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Yaitu yang pertama, Allah akan jadikan tabungan doanya itu untuk kehidupan pahala nanti di akhirat. Doa yang kita panjatkan, kalau doa itu tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, maka doa itu menjadi tabungan pahala kita di akhirat. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antu ajjalallahu da'watuh. Allah segerakan pengabulan dari doa itu di dunia. Entah rentangnya besok, hari ini, tahun depan, atau kapan lagi lah. Yang jelas disegerakan di dunia. Boleh jadi pengabulan doa yang poin yang kedua ini mungkin kita sudah meninggal dunia, tapi akan bisa kita tuai untuk anak cucu keturunan kita. Sebagaimana kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir yang membangun rumah dua anak yatim di tengah kota, yang di bawah rumah anak itu ada harta peninggalan kedua orang tuanya. Fa'abahu solehah, kata Allah, kedua orang tua anak itu orang yang soleh. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan surah Al-Kahfi tersebut, orang tua dari anak itu bukan orang tuanya langsung, bukan orang tua kandung, tetapi generasi ke-7 atau ke-10 dari anak tersebut. Baru Allah mengabulkan doanya itu setelah anak keturunan yang ke-7 atau ke-10. Jadi maksud dari hadis yang kedua tadi, yaitu disegerakan di dunia, itu boleh jadi kita nanti bisa mendapatkannya bukan pada diri kita, tapi mungkin untuk anak cucu kita. Mungkin sekarang kita mudah untuk datang di majelis ilmu, mudah mendidik anak-anak kita. Boleh jadi kita ini doa dari nenek moyang kita terdahulu, agar anak keturunannya diberi anak yang soleh dan solehah. Dan yang ketiga, kemungkinan doa itu adalah wa imma ayyasrifa an, Allah akan hindarkan kita dari mara bahaya sebesar kadar dari doa yang kita panjatkan. Jadi kalau berdoa pada Allah itu nggak ada ruginya aja mas sekalian. Karena kalau tidak Allah segerakan di dunia, Allah jadikan tabungan di akhirat, atau Allah akan hindarkan kita dari mara bahaya. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Jangan malas berdoa pada Allah, apalagi untuk anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dalam mendidik anak-anak kita. Di antara sebab-sebab mudahnya kita mengemban amanah yang saya sampaikan di 3 poin ini, masih banyak sebenarnya, tapi insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan cukup bagi kita di awal kita untuk memulai lagi ya, mendidik anak-anak kita sesuai dengan amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki apa yang mungkin kurang dari apa yang telah Allah tuntunkan untuk kita dalam mendidik anak-anak kita. Jangan mengatakan, waduh sudah terlambat Ustaz, anak-anak saya sudah. Tidak ada kata terlambat. Nanti Allah akan memberikan hisabnya lewat apa yang kita upayakan, bukan pada hasilnya. Tapi apa yang sudah kita upayakan, itulah yang akan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu anak-anak kita kalau sudah besar nanti jadi apa. Kita inginnya anak kita jadi ini dan itu, ternyata di tengah jalan mereka berubah pikiran. Banyak sekali. Coba kita tanya anak-anak kita, cita-citamu jadi apa? Macam-macam kan. Yang paling populer pasti jadi dokter, jadi tentara. Ya, itu yang paling populer biasanya. Jarang yang kamu jadi apa? Jadi pengusaha sukses yang amanah. Ya, itu jarang biasanya. Itu kalau sudah besar sekali baru mikir kayak gitu. Anak-anak kita kan gampangnya dokter, ya tentara yang kelihatan gitu loh. Tapi belum tentu mereka seperti itu. Tapi mereka diberikan asa, mereka diberikan harapan. Kalau engkau nak pengen jadi seperti itu, belajar. Taat sama orang tua, amanah, ditanamkan. Nilai-nilai kebaikan seperti itu tanamkan pada mereka. Seiring dengan pencapaian dia dalam belajar, dalam memahami kehidupan. Karena anak itu kan belajar terus jemaah sekalian. Tidak sesuai dengan umur dia saat ini. Nanti bulan depan atau tahun depan dia mungkin berubah pikiran sesuai dengan apa yang dia capai. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya untuk kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab jika ada yang ditanyakan. Monggo dari para ummahat yang ingin disampaikan
dipersilakan. Atau dari bapak-bapak dulu, monggo. Ada? Ya, monggo silakan Pak Antoni. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz mengenai orang tua yang memutus tali silaturahim terhadap anaknya karena alasan perbedaan akidah, Ustaz? Perbedaan akidah. Masya Allah. Nah, ya, memutus silaturahim orang tua ke anak karena beda akidah. Berarti anaknya, bisa saya pahami, anaknya murtad. Ya, anaknya murtad berarti. Ya, seorang ayah atau orang tua, ya, sejahat-jahatnya orang tua itu nggak akan tega sama anaknya. Sejahat-jahatnya macan, harimau itu nggak akan makan anaknya sendiri. Itu gambaran yang paling pas bagi orang tua, apalagi orang tua manusia, diberi akal, diberi perasaan, diberi logika, ya. Kalaulah dia marah orang tua karena anaknya ternyata murtad, maka ini wajar marah. Tetapi untuk memutus silaturahim sebenarnya tidak patut. Sama pula dengan ketika seorang anak mendapati orang tuanya yang tidak sama agamanya dengan dia. Apakah memutus tali silaturahim? Tidak pula. Ketika Asma binti Abu Bakar ketamuan ibunya yang masih kafir saat itu, datang ke Madinah, menjumpai Asma. Asma bingung, mau diterima ndak ini ibunya. Lapor sama Nabi SAW, ya Rasulullah, ibuku mau datang. Apa yang harus saya lakukan? Lu jamu dia, temui dia. Artinya hubungan dengan orang tua masih tetap berlangsung, kekerabatan masih tetap berlangsung walaupun beda agama. Tetapi sikap kita dalam beragama tentu berbeda. Lakum dinukum waliyadin. Tetapi pemutusan tali silaturahim sebaiknya tidak dilakukan. Boleh jadi itu semakin menjauhkan si anak dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semakin tidak menunjukkan Islam ini rahmatan lil alamin. Apalagi sebagai orang tua. Mungkin orang tuanya sudah mentok melakukan upaya agar anaknya tidak murtad barangkali, ya. Sehingga kemudian muncul sikap memutus tali silaturahim orang tua pada anak. Tapi pendapat pribadi saya sebaiknya tidak dilakukan, ya, karena boleh jadi anak akan semakin jauh, sulit untuk dikembalikan lagi kepada fitrahnya, pada din yang lurus ini, untuk kembali pada Islam. Jadi pendapat saya kurang tepat sebenarnya untuk orang tua memutus tali silaturahim. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Apakah jika orang tua tidak berbuat adil di antara anak-anaknya termasuk perbuatan zalim terhadap anak? Nah, orang tua kalau tidak berbuat adil pada anak-anaknya bakal zalim. Pernah datang seseorang pada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya diberi ayah saya tanah sekian. Terus kemudian minta pada Nabi SAW agar mensahkan atau menjadi saksi atas pemindahan tanah tersebut dari orang tuanya ke dirinya. Nabi bertanya pada orang tuanya, apakah anak-anakmu engkau beri yang sama dengan dia? Maka orang tuanya mengatakan, enggak ya Rasulullah, cuma dia tuh yang saya kasih banyak. Nabi balik bertanya, apakah engkau ingin anak-anakmu tidak memberikan kasih sayangnya padamu? Artinya kadarnya berbeda-beda. Oh enggak, saya pengen anak saya kasih sayangnya semuanya sama dengan saya. Maka berlakulah adil pada anak-anakmu. Jadi orang tua enggak boleh enggak adil sama anak-anaknya. Kalau yang satu diberi, maka berilah yang lain pula. Tetapi kadarnya tentu berbeda-beda kan. Adil tidak harus sama rata sama rasa. Kita punya anak 3, SMA, kuliah, SMP, TK. Sekolah normal, tidak musim pandemi, kasih uang saku sama semua, 50.000. Ibunya bilang, biar adil ya, kita kasih 50 semua. Yang TK 50, yang SMP 50, yang kuliah 50. Kira-kira gimana? Adil enggak? Enggak adil. Lu kan sama 50-nya semua. Iya, enggak adil. Adil itu bukan sama rasa sama rata. Adil itu sesuai dengan kebutuhan. Yang kuliah 50, ngos-ngosan itu. Untuk fotokopi dan segala macam habis itu uangnya itu. Yang SMP masih mending bisa susu. Yang TK buat origami itu yang 50 tadi. Buat kapal-kapalan, buat bikin mainan, enggak tahu uang 50 buat apa dia. Uang bekalnya dari orang tuanya. Masih pakai bekal. Jadi enggak adil. Maka adil tidak harus sama rata sama rasa.
Nah, tadi orang tua yang disebutkan tadi tidak adil namanya. Maka kalau ada orang tua nggak adil, dolim, iya dolim. Nanti dia akan diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia harus adil untuk anak-anaknya, tapi tidak harus sama. Ya, mungkin yang satu kasih ini, mungkin di bawahnya lagi, karena sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Allahu a'lam bishawab. Saya jawab dari kertas dulu ya. Bismillah. Bagaimana doa agar melembutkan hati seorang anak? Masya Allah. Ya, melembutkan hati seorang anak. Banyak ulang-ulang doa Al-Furqan tersebut. Rabbana hablana min azwajina. Kita minta sama Allah dengan doa itu agar anak-anak kita itu menjadi penyejuk pandangan mata kita. Lah penyejuk pandangan mata itu kata para ulama apa? Anak yang soleh dan solehah. Lah anak soleh dan solehah itu nurut sama orang tuanya, bakti sama orang tuanya. Berarti di sana ada kelembutan dari anak pada orang tuanya. Enggak mungkin seorang anak yang tidak berbakti pada orang tuanya kemudian dia tidak punya sikap kelemah lembutan. Pasti ada kelemah lembutan ketika anak itu berbakti pada orang tua. Maka mengapa Nabi SAW menyebutkan 3 amalan yang tidak akan terputus? Salah satunya adalah apa? Doa anak untuk orang tuanya. Ya. Loh, kenapa Nabi kok menyebutkan doa? Kok bukan sholat? Kok bukan puasa? Kok bukan sedekah? Karena anak itu ada keterikatan dengan orang tua. Sehingga kemudian Nabi memberikan contoh yang dipakai adalah doa. Karena kalau orang lain dengan orang lain, itu kalau mendoakan belum tentu. Kita dimintai doa sama orang lain, ya belum tentu kita ingat. Kalau dia pergi ya sudah. Kecuali dia ada di hadapan kita, dia minta, Pak tolong doakan saya. Mungkin langsung kita doakan dia. Atau dia pernah berbuat baik sama kita. Pasti kita akan ingat, kita doakan dia. Tapi kalau nggak ada hubungan sama sekali, nggak ada kekerabatan, nggak ada nasab, maka nggak ada doa bagi dia, kecuali kita ada keperluan saja. Lah anak itu ada keterikatan dengan orang tua, maka doa itu menjadi sesuatu yang otomatis. Lah kalau sampai ada anak nggak doain orang tua, ya kebangetan gitu. Ya, itu kebangetan. Ada anak yang nggak doakan orang tua itu kebangetan sekali. Nah, maka kelembutan itu bisa kita peroleh, ya, dengan kita doa pula untuk anak-anak kita. Nah, Rabbana hablana min azwajina tadi itu, kata para ulama, tidak hanya doa itu untuk orang yang sudah menikah, yang sebelum menikah pun itu doa itu juga dipanjatkan. Karena untuk memperoleh calon istri, anak-anak setelahnya itu juga perlu doa kan. Dan doa itu kayak orang nyicil gitu. Jadi sebelum kejadian kita sudah doa dulu. Jangan pas itu kita baru doa. Tidak demikian yang diajarkan Nabi SAW. Doa itu terus diulang-ulang. Dan Allah tidak akan pernah bosan mendengar doa kita sampai kita bosan sendiri untuk berdoa pada Allah. Allah itu tidak pernah bosan dengar doa kita sampai kita yang bosan. Nah, kadang kita kan bosan. Sekian tahun seprono seprene kok anakku koyo gak nurut-nurut. Mana berhenti. Motong dari doa. Tidak boleh, orang tua tidak boleh berhenti dari berdoa. Salah satunya dengan Rabbana hablana tadi bisa diulang-ulang lagi. Rabbi habli minas solihin, dan seterusnya dari doa-doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran yang dibawakan oleh para anbiya kita, itu bisa jadikan rujukan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana cara orang tua menyikapi anak yang sulit dinasihati? Misal sulit berhenti main game. Ayo anaknya sopo ini. Yang sulit main game, ya. Ini makanya tadi saya sampaikan, era modern ini tantangan berat bagi orang tua. Ya, kalau dulu permainannya sangat sederhana, sekarang permainannya sudah luar biasa. Anak sudah kecanduan game ini bahaya aja mas sekalian. Lupa waktu, lupa segalanya. Maka ingatkan mereka, ya, ajari mereka bagaimana efisiensi waktu, bagaimana mereka bisa memanfaatkan waktu. Anak memainkan seperti ini karena dia banyak punya waktu luang. Ibnu Qayyim mengatakan, kalau orang itu tidak disibukkan dengan hal-hal yang manfaat, maka dia akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Itu pasti. Orang nganggur sak jam, lapo ya. Lah, kalau dia nggak dibimbing dengan kebaikan, ya keburukan 1 jam dia isi. Maka kalau orang itu nggak diisi dengan kebaikan-kebaikan di senggang-senggang waktunya, keburukan yang pasti datang. Itu pasti. Kalau anak suka main game, berarti dia banyak waktu luang. Maka beri mereka kesibukan, beri mereka kegiatan, beri mereka mungkin membantu orang tua,
membantu ayahnya, membantu ibunya, bersih-bersih rumah dan terusnya, itu dijadwal. Ajarkan anak-anak kita yang sudah mulai ngerti bagaimana membantu orang tua, yang perempuan suruh nyapu, bantu-bantu cuci-cuci piring, ya sak bisanya lah. Nanti diulang lagi sama orang tuanya. Itu perlu diterapkan ya Mas sekalian. Jadi biarkan mereka ini punya tanggung jawab. Mereka punya amanah, punya rasa memiliki gitu loh. Jadi enggak sekedar kemudian dia menikmati isi rumah itu, kemudian dia enggak kemudian bertanggung jawab. Kotor disapu. Kalau ternyata masih ada kotor-kotor, biarin aja. Selesai kita ulang lagi tanpa tahu si anak. Supaya anak tidak merasa, loh kok dibaleni maneh. Nyuci-nyuci misalnya, kasih mereka cuci piring yang piring-piring plastik. Masih kotor, nanti ulang lagi, kita cuci lagi. Enggak apa-apa. Itu pembelajaran yang sangat bagus ya Mas sekalian. Saya teringat dulu ketika saya masih kecil ya qadarullah orang tua saya itu tentara. Jadi disiplin tentara militer itu diterapkan di rumah. Bangun jam sekian, jam harus itu terus. Nah, tugas saya dulu itu bagian beraso sabuk bapak saya sama nyemir sepatu. Harus gilap karena kalau tentara nggak gilap nggak boleh kerja. Malu itu. Bagian saya itu gilapin sepatu. Itu semua punya tugas masing-masing. Dan itu terbawa sampai saya besar. Sampai-sampai dulu ketika saya sekolah itu pernah baju saya itu nggak saya setrika karena saya lupa mengerjakannya. Lungset berangkat sekolah. Sama orang tua saya dibiarkan. Nggak disetrikakan. Biar ngerti rasanya nggak setrikuan kelambi ini. Ya bagaimana rasanya berangkat sekolah kelambi kayak di remes-remes gitu. Dari jemuran kemudian dilempit nggak disetrika langsung dipakai sekolah, apa yang terjadi? Ya malu aja Mas kan. Itu harus saya tanggung itu. Itu pelajaran besar bagi saya. Kalau kita memiliki sesuatu, kasih tanggung jawab. Selesaikan urusan dia. Kalau dia bermain, selesaikan sampai dia ngurusi mainannya. Ya, dibongkar, kembalikan lagi, harus rapi lagi. Seperti itu cuma. Dengan demikian dia akan sibuk. Hal yang manfaat. Nah, kalau dia banyak waktu luang, main game akhirnya. Apalagi di rumah ada wifi dari orang tuanya. Habis. Yang khawatir tuh gamenya game online. Sudah lupa waktu ya Mas sekalian. Itu beberapa kasus kita jumpai seperti itu. Ya, mungkin nasihatnya apa ya? Satu ya kita berikan dia pemahaman bahwasanya waktu ini sangat berharga. Waktu tidak boleh dihabiskan untuk sia-sia. Yang kedua, pahamkan pada mereka mencari uang itu susah. Jangan dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang enggak manfaat. Ya, beri pemahaman pada dia kalau orang tuanya itu bekerja itu bukan untuk dibuat seperti itu. Ayahmu itu susah cari uang. Cari uang itu susah. Ya, manfaatkan uang itu sedapat sampaikan seperti itu. Mudah-mudahan si anak bisa faham seperti itu. Ya, kalau mereka sudah bisa diajak nalar, maka sampaikan yang seperti itu. Kalau mereka belum diajak nalar kan gampang, matiin aja koneksi internetnya, selesai urusannya. Tapi mereka kalau sudah bisa diajak nalar, bisa diajak logika, sampaikan seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu yang seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana menyikapi anak ketika anak berbohong? Sulit dinasihati dan kita dinasihati kadang ngeyel. Ya ini. Boleh jadi dulu orang tuanya suka bohong juga sama anaknya. Ya, karena anak itu niru orang tua. Ya. Atau dia nyerap dari sekitarnya. Orang sekitarnya itu suka bohong. Orang sekitarnya suka ngeyelan. Ya. Nasihati dengan sabarnya Mas, dengan lemah lembut, terutama bagi ibu. Ya, jangan penuh amarah, jangan penuh emosi, jangan meledak-ledak, jangan kayak ada api di kepalanya. Harus marah boleh, hati harus dingin. Sebab apa? Supaya yang terlontar dari ucapannya ini sesuatu yang ikhlas. Kalau penuh dengan amarah, anak kan menerimanya berbeda. Otak kecilnya itu sudah nutup duluan. Dan itu sulit untuk menyerap informasi yang kita sampaikan. Karena anak takut duluan sudah. Kayak diinterogasi sama pihak kepolisian. Ya, maka kalau mau diajak dinasihati, ajak mereka yang tenang, duduk, atau mungkin sudah tenang, mungkin ajak makan, atau apa sajalah. Nabi SAW ketika mengajari Umar bin Abi Salamah, putranya Ummu Salamah. Jadi Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah itu, Ummu Salamah punya beberapa putra, di antaranya adalah Umar bin Abu Salamah. Umar bin Abu Salamah itu makan di usia masih 6-7 tahun. Itu bersama Nabi SAW. Itu makan ya sembarangan, ya tangan kiri, ya ambil sana, ambil sini. Dinasihati oleh Nabi SAW.
Ya Umar, ya gulam waktu itu, ya gulam, samillah, kul biyaminik. Ya, makanlah baca bismillah, makanlah dengan tangan kanan, ambil yang terdekat. Apa kata Umar bin Abi Salamah setelah dia dewasa? Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. Sejak saat itu, pola makanku, cara makanku ya seperti yang Nabi ajarkan. Memorinya kuat, tertanam. Jadi anak diajari bagaimana dia beradab ketika dia makan. Nah, saat makan itu kadang-kadang waktu yang tepat untuk diskusi, ajak ngobrol. Tapi terkadang tidak semua anak bisa diterapkan seperti itu. Justru nggak kolu makan anak dinasihati. Kayak diadili itu, di meja makan dituturi, wis gak kolu makan. Yang enak jadi enak rasanya. Itu ada yang seperti itu. Tapi tidak semuanya seperti itu. Karena para ulama lebih banyak memberikan arahan pada posisi seperti itu. Sedang mereka makan, sedang tenang. Jangan pas marah, anak-anak dinasihati, nggak akan masuk itu. Mendal semua. Tunggu tenang dulu. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau ada anak nangis, itu jangan diberhentikan nangisnya, biarin dia nangis. Biar dia menyelesaikan luapan emosinya. Kesedihannya biar dia keluar. Selesai baru dikasih nasihat. Jangan pas nangis dinasihati. Pasti nggak akan didengarkan itu. Ya, kita akan ngulang lagi hal yang sama nanti ketika dia sudah tenang. Kan 2 kali kerja nanti. Ya. Jadi sabar ya dalam mensikapi anak yang seperti ini. Jangan putus asa. Diulang-ulang nasihat itu. Kasih contoh-contoh yang baik bagaimana orang tua berkata jujur. Ya, kasih ancaman bagaimana orang yang bohong nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Anak saya itu kalau ada teman yang bohong bilangnya gini, "Hei, jangan bohong. Nanti masuk neraka." Karena saya TK itu kalau ketemu sama teman-temannya yang bohong itu dibilangin gitu, "Jangan bohong, nanti masuk neraka." Siapa yang bilang? Abiku. Waduh, dikira saya ngajari ini. Ya, Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi, Pak? Oh ya, Pak ini, Pak Agus dulu. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Dari beberapa orang tua itu dikasih kenikmatan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Tapi sebaliknya ada beberapa orang tua itu ternyata dikasih anak-anak yang kurang baik atau tidak soleh. Itu nasihatnya gimana? Iya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat anak ya, itu amanah dan nikmat pula. Di sana ada sebagian orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat anak-anak yang nurut, anak yang soleh dan solehah. Ini nikmat. Betul-betul nikmat. Yang harus kita syukuri. Tetapi tidak sedikit pula sebagian keluarga yang Allah uji dengan anak-anak yang mungkin kurang soleh atau kurang nurut dan berbagai macam hal. Lalu bagaimana kita mensikapi ini? Maka ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil semua sisi baiknya. Ada seseorang bertanya pada seorang ulama, apa baiknya saya kalau menikah ternyata dapatnya suami yang tidak soleh? Diajak sholat susah, diajak taklim susah. Saya dulu pengennya kan angan-angan saya, suami saya itu membimbing saya. Tapi ini kebalikan, saya sering membimbing dia. Maka jawabannya apa? Itu mungkin kebaikan bagi si ibu. Karena kalau ayahnya, suaminya itu soleh, kan istrinya nggak banyak ngasih nasihat, nggak banyak pintu-pintu kebaikan, nggak banyak kesabaran. Anak pun juga demikian. Kalau ternyata sebagian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak-anak yang mungkin tanda petik belum soleh dan soleh, saya tidak mengatakan tidak soleh, tapi mungkin belum soleh dan soleha, maka ini ujian bagi orang tua. Diuji kesabarannya, diuji keikhlasannya, banyak hal. Jangan kemudian berkecil hati ketika anak-anak kita mungkin sulit kita nasihati. Jangan terus membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Mereka punya kapasitas sendiri, punya kemampuan sendiri yang nggak sama dengan yang lain. Orang tua nggak boleh sering banding-bandingkan sama anak. Loh kamu loh kok sama kalah? Jangan. Tapi motivasi dia, kekurangan yang dia punya, munculkan apa yang bisa dia dikembangkan. Jangan kemudian kok kalah? Jangan. Hafalan yang kita ajarkan mungkin, ajarkan semampu dia.
Katakan engkau bisa, nak, engkau bisa. Nak. Seorang ulama ahli qiraat dahulu ketika masih kecil, saya lupa namanya syekhnya, Syekh Suwaid kalau nggak salah. Itu waktu masih kecil dulu sering mengeluh nggak bisa hafal Quran. Surat Al-Kafirun itu bingung wala ana sama wala antum. Nggak sampai lakum dinukum, wala ana balik mana wala antum, wala muter-muter terus. Kata syekhnya, kata gurunya, ndak, engkau bisa menghafal Al-Quran. Sabarlah, istiqomahlah, engkau pasti akan bisa. Betul. Setelah beliau dewasa, belajar qiraah, kemudian menghafal, jadi ahli qiraah. Dan beliau tidak pernah lupa dengan jasa gurunya yang pertama kali yang memberi motivasi pada beliau untuk terus menghafal. Walaupun saat itu beliau tidak bisa hafal Al-Kafirun. Anak kita pun juga demikian, jemaah sekalian. Anak kita pasti punya kemampuan yang tidak sama dengan anak lain. Anak kita ada sisi kebaikan yang mungkin belum muncul, yang belum kita korek-korek, yang belum kita asah. Ya. Anak kita ini kan ibarat intan yang masih berlumuran lumpur gitu. Belum muncul bentuknya. Orang tua punya tugas. Nah, ini skill orang tua, kemahiran orang tua sebagai orang tua tanda petik, enggak cuma bapak karena dia punya anak, enggak cuma ibu karena dia melahirkan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkecil hati, jemaah sekalian. Kalau mungkin anak-anak kita sekarang belum seperti anak-anak yang lain yang tanda petik soleh dan solehah. Tetap semangat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ustaz, sebaiknya mengenalkan pendidikan agama ini kepada anak di usia berapa tahun? Ya, sebaiknya diberikan kepada mereka sejak dini. Sejak dini. Seawal mungkin ketika mereka sudah mengenal ini ayahnya, ini ibunya, ini kerabatnya, ini kakek dan seterusnya, ajarkan mereka tauhid. Tentu levelnya berbeda-beda. Sesuai dengan kemampuan mereka dalam menalar apa yang kita sampaikan. Masukkan muatan tauhid setiap kali kita interaksi dengan dia. Ketika dia sakit contohnya ya. Sakit ya. Terus dia sembuh. Sampaikan sama dia. Nah, yang menyembuhkan siapa? Allah. Sampaikan sama dia walaupun kita sudah pergi ke dokter misalnya atau dia sudah minum obat. Sampaikan, lewat obat Allah menyembuhkan engkau. Kapan usianya? Sejak dini, Pak. Kalau yang paling gampang usia tamyiz, sudah mulai mengenal kebaikan. Sudah tahu ini buruk, ini baik. Lebih intens lagi untuk menanamkan. Rasulullah ketika menyampaikan pada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, beliau sebut dengan ya gulam, itu usia 6, 7, 8 tahun. Kurang dari itu tidak masalah. Sesuai dengan kadar kemampuan si anak. Saya katakan lagi, sesuai dengan penyerapan anak dalam menyampaikan. Ini orang tua perlu pintar-pintar dalam mengolah kalimat loh ya. Jangan pakai kita pelajaran kitab tauhid sampaikan ke anak. Anak itu tolai, bapaknya ngomong apa ya. Kata Ibnu Taimiyah, anaknya bingung gitu. Sampaikan yang mudah-mudah saja. Allah ada di atas, Allah yang menyembuhkan engkau. Engkau berdoa pada Allah. Kalau misalnya ada anak minta sama kita ya, apa yang kita lakukan ya Mbak sekalian? Nunggu bapak kajian, nunggu bapak dapat rezeki, atau yang lain lah. Kalau saya nyampaikan sama anak saya bilang sama dia, nak, kalau engkau minta ini, minta sama Allah. Nanti Allah ngasih rezeki ke Abi, ke Umi, ke siapa lagi, untuk kemudian memberikan hadiah yang engkau minta kepada engkau. Jadi selalu sandarkan pada Allah, gitu loh. Jadi anak ini terus, oh Allah, 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 terus terikat dengan Allah, dengan berbagai macam keadaannya. Engkau bohong, Allah marah. Engkau enggak jujur, masuk neraka, Allah. Begitu seterusnya jemaah sekalian. Ya, jangan marah. Saya ini pernah marah jemaah sekalian. Uminya juga pernah marah. Anak saya pernah hafal hadis la taghdab walakal jannah. Saya marah. La taghdab walakal jannah. Saya marah enggak jadi, malah ketawa saya. Ini diterapkan sama anak saya. Ya betul hadisnya, jangan marah bagimu surga. Iya betul. Jadi marahnya enggak jadi nih saya. Nah, artinya seperti itu jemaah sekalian. Pemahaman seperti itu, pelajaran seperti itu sesuai dengan pemahaman si anak. Anak kalau sudah mulai menghafal hadis yang pendek-pendek, ayat pendek-pendek, sampaikan pula.
kandungan hadisnya, kandungan ayatnya sambil cerita. Ingat, anak itu mudah menerima ilmu itu dengan model cerita. Jadi orang tua dituntut pinter cerita sebenarnya. Wah, nggak bisa cerita Ustaz, baca buku. Kan ada buku-buku cerita para nabi itu yang ditulis yang sahih itu kan ada tuh yang pola ceritanya kayak pola anak-anak, bukan pola yang dewasa yang kisosul ambiyanya Ibnu Katsir, enggak. Tapi yang bahasanya bahasa anak-anak banyak itu. Nah, gunakan media itu untuk cerita pada mereka. Mereka seneng kok dengarkan. Anak saya itu paling seneng kalau mendengarkan cerita. Cerita. Nah, saya kadang sudah capek gitu, yes besok aja tidur. Atau cerita saya sama ampunya. Tapi mereka dia nagih mesti cerita. Nah, kita sisipi itu ya, akhlak. Kapan usianya? Sejak kecil sudah mulai. Mulai PAUD bisa, TK sudah mulai SD, sudah mulai kenal nalar itu, bisa nulis dan seterusnya, ajarkan lebih intens lagi. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ya, monggo. Ustaz, bagaimana jika ada orang tua yang berkata dia bukan anak saya, dan yang dia akui itu adalah anak dengan istri yang sekarang, karena pisah dengan istrinya? Anak walaupun dia sudah pisah tetap anaknya, tanggung jawab nafkah tetap diberikan. Jadi kalau ada orang tua berpisah, anak itu masih tanggung jawab orang tuanya selama dia belum bisa mencari nafkah sendiri. Karena tanggung jawab anak, nafkah anak itu satu kalau dia belum bekerja, dua dia masih di bawah akil balik, ya, dia kondisinya sakit dan seterusnya, maka orang tua tetap mengcover nafkahnya. Tapi kalau anak sudah balik, sudah mapan, sudah dia bisa mencari nafkah sendiri, maka orang tua tidak memberi nafkah lagi. Itu dalam ilmu fikih demikian. Nah, kalaupun berpisah, maka diberikan tetap nafkahnya, termasuk kepada ibunya, kalau ibunya belum menikah. Berapa kadar nafkahnya? Sesuai kemampuan suami memberikan nafkah, bukan sesuai permintaan dari mantan istrinya atau anak yang dibawa oleh istrinya, enggak. Tapi sesuai kemampuan dari suaminya. Karena nafkah itu kan sesuai kemampuan, bukan kebutuhan. Kebutuhan banyak jamaah sekalian, nggak ada habisnya. Kemampuan nggak terserap, kemampuan nggak akan nutut dengan kebutuhan. Maka pemberiannya sesuai dengan kebutuhan. Maka nggak boleh seorang suami yang kemudian telah berpisah dengan istrinya yang lalu punya anak, anaknya nggak diakui anaknya, salah. Tetap anaknya itu, binnya nanti sama dia kok. Kalau anak itu menikah, misalnya perempuan, walinya siapa? Ya bapaknya. Mau pakai wali siapa? Ya enggak ada, walinya aja, bapaknya yang sekarang yang dia menikah dengan orang lain tadi. Maka sampai ada kasus itu orang tuanya itu tidak mau menikahkan karena anaknya itu satu jauh dari dia, dua mulai tidak kenal sama bapaknya, kemudian pakai wali hakim. Bapaknya marah karena lu aku sih ono kok. Walinya saya, katanya ayahnya. Nah, sampai seperti itu zaman. Jadi tetap nggak boleh bilang itu bukan anakku, salah. Ya. Ketika dia menikah dulu, ketika dia berhubungan kemudian punya anak kan dalam koridor Islam kan, dalam ikatan Islam kan, pernikahan Islam kan, berarti dia masih anaknya. Dari mana dia mengatakan ke anaknya? Kecuali anaknya bukan anak dari pernikahan yang secara syar'i. Ya, mungkin dia hubungan dengan wanita itu kemudian punya anak terus baru menikah. Nah, itu boleh dia mengatakan itu bukan anakku, ya, secara nasab bukan anaknya. Karena binnya tidak boleh dibinkan pada bapaknya. Tidak boleh saling mewarisi, tidak boleh menjadi wali. Dan tidak ada ikatan mahram kalau dia anak perempuan. Tapi kalau itu ikatan nikahnya sah ketika yang pertama, maka tetap anaknya dan tidak boleh dikatakan itu bukan anak saya. Mau lepas tanggung jawab namanya itu. Tapi kalau mau memberikan nafkah maka sesuai kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan. Allahu a'lam bishawab. Bapaknya ada lagi? Ibu-ibunya ada lagi? Yang terakhir? Ada lagi? Sampun? Nggak ada? Ya. Kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita kaji singkat di malam hari ini menjadikan ilmu yang nafi' fid dunya wal akhirah, menjadikan kita sebagai orang tua semakin mawas diri, semakin membekali diri kita dengan ilmu-ilmu agama agar kita bisa mengemban amanah ini yang kemudian kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita nanti di jannahnya, di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.